apa namanya, mela oke bentar, untuk, melanjutkan jihad Islam itu kan dalam, kehidupan kita. Oke, langsung saja ya, saya share screen, izin share screen ya teman-teman. Oke, kelihatan ya teman-teman ya? Iya, sudah kelihatan, Kak. Oke, oh zaman. Nah, sebelumnya juga perkenalkan saya Cynthia Maharani Yusuf, Awardi TDV 2020 yang insya Allah selama 45 menit ke depan akan membersamai kalian untuk bahas tuntas dan tajam mengenai TDV Scholarship ini, bukan beasiswa TDV ini. Nah, sebelum melanjutkan nih, dikhawatirkan teman-teman belum tahu apa itu TDV, apa itu beasiswa TDV gitu kan. Secara singkatnya, TDV ialah lembaga ya, lembaga di bawah Direktorat Agama Islam di Turki gitu kan. Jadi di bawah Direktorat Agama Islam Turki itu ada foundation, ada yayasan yaitu yang bernama kalau dalam bahasa Turkinya itu Diyanet Turkiye Diyanet Vakfı atau dalam bahasa yang sering kita dengarnya itu Turkiye Diyanet Foundation. Nah, untuk beasiswa ini itu disediakan jenjang apa aja, Kak? Jadi untuk TDV Scholarship ini membuka beasiswa untuk jenjang SMA ya, untuk jenjang SMA atau Imam Hatib yang pertama, yang kedua itu S1 atau undergraduate, yang selanjutnya S2 dan S3 gitu teman-teman, Masya Allah ya. Dan di sini TDV Scholarship ini menghususkan untuk jurusan apa? Jurusan ilahiyat atau teologi Islam, gitu, teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Dipahami. Oke, untuk daftar persyaratannya apa aja, Kak? Yuk kita bahas di sini. Nah, untuk persyaratan mendaftar, yang pertama nih pastinya bukan warga negara Turki ya, yaitu negara asing dimanapun itu di luar Turki, itu bisa mendaftar beasiswa ini gitu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu usia tidak melebihi 21 tahun saat mendaftar. Jadi kalau dilihat dari tahun sekarang 2023, berarti yang lahiran 2002 itu adalah yang terakhir yang bisa daftar beasiswa ini teman-teman. Oke. Selanjutnya itu tidak memiliki masalah kesehatan baik fisik atau mental yang nantinya dikhawatirkan dapat menghambat proses belajar selama di Turki. Jadi teman-teman dari sekarang dan selanjutnya itu harus jaga kesehatan ya teman-teman. Yang insya Allah semoga jikalau Allah mengizinkan teman-teman lulus TDV Wardi ini menjadi TDV Wardi agar tidak menghambat proses belajar teman-teman gitu di Turki itu kan. Udah makan juga kita jauh ya jarak antara Indonesia dan Turki gitu kan. Makanya jaga kesehatan itu penting. Oke, yang selanjutnya itu telah dan akan lulus pada bulan Juli sebentar. Oke, telah atau akan lulus pada bulan Juli di tahun pendaftaran dari sekolah menengah atas setara dengan kelas 12 di Turki dengan nilai rata-rata raport minimal 70%. Jadi untuk teman-teman nih, teman-teman di sini yang SMA kelas 12 itu SMA kelas akhir juga sudah bisa mendaftar ya teman-teman. Yang persyaratannya itu ya ia akan lulus di bulan Juli nanti gitu kan. Jadi teman-teman yang masih sekolah juga sudah bisa daftar apalagi teman-teman yang sudah lulus, oke? Dan nilai rata-rata raportnya itu berapa? Minimal 70%. Nah, selanjutnya tidak mengambil cuti pendidikan lebih dari 2 tahun setelah lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA nih dan setelah ijazah dikeluarkan, teman-teman itu batas gap year-nya, maksudnya batas cuti pendidikannya itu 2 tahun ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah lulus misalkan mau melanjutkan di universitas lain yang di Indonesia atau mau kerja gitu kan, tidak lebih dari 2 tahun untuk bisa mendaftar beasiswa ini, gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan nih. Yang selanjutnya yang keenam yaitu tidak memiliki catatan atau SP surat peringatan dari sekolah gitu kan, dan catatan hukum dari negara. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak membahayakan teman-teman juga dan masa depan teman-teman nantinya.
Dan selanjutnya itu pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Turki tidak dapat mendaftar program beasiswa S1 studi Islam TDV. Jadi teman-teman nih yang sudah datang ke Turki dan sudah terdata namanya di universitas di Turki itu sayangnya tidak bisa mendaftar beasiswa S1 studi Islam TDV ini. Oke. Nah, untuk yang ke-8 yaitu dikhususkan untuk siswa atau siswi yang sudah yang sudah merupakan siswa dari Yayasan Turki Adalet Vakfı. Jadi teman-teman yang sudah mendapat beasiswa Imam Hatip yaitu SMA, jikalau dia ingin mendaftar beasiswa S1, dia bisa langsung mendaftar gitu kan dengan persyaratan yang ada ini sebelum beasiswanya itu terputus dan dibatalkan secara sepihak oleh pihak Yayasan TDV. Jadi ini yang nomor 8 ini khusus untuk yang sudah berada di Turki, yang SMA-nya sudah di Turki gitu teman-teman dengan beasiswa dari TDV ini. Nah, untuk persyaratan dokumennya tuh apa aja, Kak? Oke, persyaratan wajibnya dulu nih kita bahas. Yang pertama itu memiliki identitas diri berupa KTP atau paspor atau KK. Jadi nantinya saat saat upload berkas itu tuh identitas diri dibutuhkan. Kalau teman-teman yang belum punya paspor nih bisa KTP saja. Atau misalkan yang belum punya KTP bisa KK, gitu kan? Oke. Yang kedua itu transkrip nilai dan ijazah SMP. Jadi ijazah SMP dan transkrip nilai yang di belakangnya itu loh, itu menjadi persyaratan wajib gitu untuk mendaftar beasiswa ini. Dan yang ketiga ialah transkrip nilai. Jadi transkrip nilai di sini itu ya rekapan raport dari semester yang SMA ya, dari semester 1 kelas 1 sampai semester 1 kelas 3 itu bagi kelas 12 ya, bagi yang belum lulus nih. Dan itu berbahasa Inggris dan Arab. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu tuh direkap. Nah, dan dibuat dalam bahasa Inggris atau Arab. Nah, untuk yang lulus gimana, Kak? Untuk yang lulus itu direkap semua nilai SMA dari kelas 1 sampai kelas 3, ya dari kelas 1 sampai kelas 3 dan sama berbahasa Inggris atau Arab juga gitu kan, teman-teman. Nah, yang ke-5 nih teman-teman, ijazah dan transkrip nilai SMA asli. Seperti tadi kan ijazah SMP sudah dibutuhkan dan ijazah SMA juga dibutuhkan gitu. Ijazah SMA dan transkrip nilai yang di belakang ijazah itu loh teman-teman. Nah, yang selanjutnya CV dan LOI berbahasa Inggris. CV itu kurikulum vitae gitu kan. Nah, di sini bebas teman-teman. Kurikulum vitae-nya itu mau dari Word, misalkan Word, terus teman-teman tulis semuanya, tulis biodata teman-teman itu dalam Word dan bisa langsung ditambahkan foto di situ, atau jikalau ingin menarik gitu kan, pakai template teman-teman. Jadi buat CV-nya itu, buat kurikulum vitae-nya itu pakai template yang kan sekarang udah ada ya aplikasi di Google Store gitu kan, pembuat CV itu bisa teman-teman pakai biar lebih menarik dilihatnya gitu kan. Jikalau di situ settingnya dalam bahasa Indonesia bisa tinggal diganti ke dalam bahasa Inggris kan lebih mudah gitu, lebih memudahkan teman-teman. Nah, untuk LOI nih, LOI ini banyak ditanya teman-teman nih untuk cara cara jitu gitu kan untuk menulis LOI itu seperti apa, Kak? LOI kan sebenarnya letter of intent or motivation letter gitu kan. Surat motivasi kita kenapa kita ingin mendaftar ini. Jadi langkah-langkahnya nih kita kasih tips and triknya nih. Tips and triknya. Yang pertama itu kita tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berlembar-lembar untuk menulis LOI ini, untuk menulis motivation letter ini gitu kan. Karena yang mendaftar itu tidak sedikit, banyak gitu kan, seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri juga gitu kan. Mancanegara itu mendaftar beasiswa ini. Jadi dikhawatirkan pihak beasiswa ini tidak intens banget gitu melihat LOI yang begitu banyaknya bertele-tele gitu kan yang kita tulis gitu. Itu tidak perlu gitu kan. Jadi langkah-langkahnya untuk menulis LOI ini tuh cukup jelas,
padat dan terarah gitu teman-teman. Nah untuk karakternya 2000 karakter itu sudah cukup sebenarnya. 2000 karakter atau maksimal banget ya, maksimal itu 3000 karakter gitu kan. 3000 karakter itu bisa kita tulis nanti di LOI. Nah, untuk isinya apa aja Kak? Isi LOI itu yang pertama nih kita kasih trik juga. Yang pertama itu eh, apa namanya identitas diri kita. Jadi latar belakang kita itu kita jelaskan dengan singkat saja. Kita jelaskan dengan singkat dalam LOI tersebut dan juga pendidikan kita gitu kan. Pendidikan kita eh, yang apa yang kita miliki gitu itu secara singkat juga gitu kan, tapi jelas padat gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa menjelaskan prestasi akademik dan sosial yang dimiliki teman-teman gitu. Misalkan teman-teman yang sering juara kelas itu bisa dicatat, atau teman-teman yang aktif dalam kegiatan sosial yang apa namanya yang aktif gitu dalam organisasi itu juga bisa ditaruh, bisa dijelaskan di LOI itu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu teman-teman juga harus menjelaskan nih kenapa teman-teman kenapa teman-teman memilih Turki untuk studi lanjut teman-teman. Ikut ke sana. Sebentar. Oke. Gitu kan teman-teman. Yang ketiga yaitu alasan kenapa teman-teman ini memilih Turki ya untuk melanjutkan pendidikan teman-teman. Itu harus dijelaskan ya secara singkat saja atau padat tapi terarah gitu kan teman-teman. Yang terakhir itu teman-teman juga bisa jelasin pentingnya masa depan dan pengaruh beasiswa ini dalam kehidupan teman-teman gitu kan. Jadi misalkan jikalau teman-teman bisa nulis gini, jikalau insya Allah saya mendapatkan beasiswa ini, maka saya akan gimana gimana gimana. Itu bisa dijelaskan di LOI nantinya teman-teman. Oke? Sip. Nah, dan LOI itu dibuat bahasa Inggris ya teman-teman, atau bahasa Arab juga bisa, tapi lebih apa namanya lebih mudahnya juga bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Inggris dan seperti tadi tidak harus banyak, tidak harus apa namanya berlembar-lembar nantinya saat nulis LOI itu kan. Untuk bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kita aja gitu, maksudnya tidak perlu diterjemahkan secara tersumpah, itu tidak perlu gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke persyaratan wajib selanjutnya yang ketujuh yaitu surat rekomendasi bahasa Inggris. Nah, di sini juga banyak nih teman-teman yang suka ngechat, yang suka nge-DM gitu kan. Tentang surat rekomendasi ini tuh bisa kita dapatkan dari siapa aja gitu. Nah, surat rekomendasi ini bisa kita dapatkan dari pastinya ya dari pihak sekolah yaitu baik guru gitu kan maupun yang teman-teman yang sudah melanjutkan misalkan sudah melanjutkan pendidikan di universitas itu bisa minta juga rekomendasi dari rektor gitu kan, dari rektor teman-teman atau dari dosen teman-teman gitu kan. Oke, lebih mudahnya. Terus bisa juga apa namanya surat rekomendasi ini tuh didapatkan dari mana? Dari apa tokoh masyarakat, tokoh penting masyarakat itu bisa teman-teman, atau tokoh pejabat juga bisa gitu kan. Jadi sebenarnya surat rekomendasi ini tuh ya apa ya surat dari apa namanya dari pihak penting itu kan, dari pihak penting pastinya untuk merekomendasikan kita mendaftar beasiswa TDV ini gitu teman-teman. Dan untuk formatnya tetap berbahasa Inggris gitu kan. Setelah itu kita lanjut ke persyaratan apa namanya sebentar. Oke. Nah, persyaratan tambahan. Persyaratan tambahan apa saja Kak yang bisa mendukung dalam sesi pemberkasan ini gitu kan. Nah, segala sertifikat itu bisa kita tambahkan dalam pendaftaran ini saat kita upload saat kita upload pendaftaran itu semua sertifikat bisa kita hadirkan. Pertama itu sertifikat lomba, seminar atau penghargaan. Jadi teman-teman yang memiliki apa namanya juara dalam lomba, seminar atau penghargaan dari TK, SMP, bahkan TK, SD, SMP, SMA itu bisa dihadirkan ya teman-teman. Oke. Nah, yang kedua itu sertifikat pengalaman.
magang atau kerja atau pengabdian atau ya teman-teman yang lulusan pondok gitu kan, mengabdi serta dan saat mengabdi itu memiliki sertifikat atau kerja itu memiliki sertifikat dan magang itu bisa juga dihadirkan dalam pemberkasan ini gitu kan untuk mendukung juga teman-teman. Nah, yang ketiga itu sertifikat bahasa asing, apapun itu mau American English Language, British English Language, or Arabic Language itu bisa dihadirkan ya teman-teman. Ini sangat membantu nih untuk sertifikat ujian berbahasa asing ini sangat membantu benar-benar teman. Oke, yang keempat yang terakhir itu sertifikat hasil karya. Jadi teman-teman misalkan yang eh, eh, memiliki karya tersendiri gitu kan dan memiliki sertifikatnya itu juga bisa dihadirkan di sini. Oke, teman-teman. Nah, di sini persyaratan dokumentasi. Untuk selanjutnya yaitu pemberkasan. Nah, pemberkasannya ini tuh ada yang perlu diterjemahkan, ada yang tidak perlu juga diterjemahkan. Kita bahas dulu yang perlu diterjemahkan pribadi saat mengupload berkas ya teman-teman. Cukup diterjemahkan pribadi itu surat rekomendasi yang tadi sudah kita bahas. LOI atau motivation letter juga yang sudah tadi kita bahas, dan kurikulum vitae itu bisa diterjemahkan pribadi dan perlu ya, ini perlu diterjemahkan. Jadi bukan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris atau Arab gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya yang tidak perlu diterjemahkan saat mengupload berkas. Apa aja? Tentunya kartu identitas itu tidak perlu ya, KTP atau KK atau paspor gitu kan itu tidak perlu diterjemahkan gitu teman-teman. Yang kedua itu sertifikat atau piagam penghargaan juga tidak perlu diterjemahkan, cukup di scan saja dan di-upload saat mendaftar nanti. Nah, terus dan lalu ijazah dan transkrip nilai untuk mengupload berkas ini dia tidak apa-apa. Maksudnya dalam bentuk ijazah asli, ijazah Indonesia asli itu tidak apa-apa saat mengupload berkas gitu kan teman-teman. Dan nantinya jikalau insya Allah teman-teman nih lulus sesi pemberkasan dan teman-teman itu pastikan diminta bawa dokumen-dokumen gitu kan. Nah, di sini ijazah dan transkrip nilainya itu direkomendasikan untuk sudah sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkan tersumpah gitu teman-teman. Tapi ada juga nih cerita Wardi, jadi dia waktu mengupload berkas saat pemberkasan dan saat dia wawancara itu dia menggunakan ijazah dan transkrip nilai asli gitu dalam format bahasa Indonesia itu juga bisa teman-teman. Tapi untuk ambil amannya jikalau ingin setelah nanti lulus pemberkasan dan wawancara itu yang dibawa dokumennya itu ijazah dan transkrip nilai yang berbahasa Inggris juga yang diterjemahkan lagi teman-teman. Oke, di sini dipahami ya insya Allah. Dan selanjutnya nih, cakupan beasiswa ini yang diberikan TDV apa aja nih Kak? Nah, untuk yang pertama ini free village juga kan untuk kita nih, Masya Allah, Alhamdulillah itu untuk teman-teman juga nanti. Jadi cakupan beasiswa dari TDV ini, TDV memberikan kita itu setiap tahunnya, setiap liburan musim panas itu tiket pulang pergi dari Turki Indonesia, Indonesia Turki gitu teman-teman kan, Masya Allah banget. Nah untuk ini terserah teman-teman mau mau ngambil kesempatan untuk pulang ini atau tidak. Tapi yang lebih jelas TDV itu memberikan tiket. Jadi tiketnya itu tidak diuangkan, jadi langsung memberikan tiket untuk kita dan kita bisa pulang dan pergi lagi ke Turki, balik lagi ke Turki gitu kan, Indonesia Turki. Nah gitu teman-teman. Jadi uang yang misalkan kalau teman-teman nggak pulang di tahun itu sayangnya tiketnya tidak bisa diuangkan gitu teman-teman. Nah selanjutnya tunjangan asuransi kesehatan. Kalau pasti sudah tahu kan ya teman-teman, kalau di Indonesia kayak jaminan kesehatan ya gitu, Jamkes atau BPJS dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ialah tunjangan biaya izin tinggal. Jadi seluruh tunjangan biaya izin tinggal itu ditanggung juga oleh TDV. Jadi Turki Dinas Vakfı juga memberikan tunjangan pada kita untuk biaya izin tinggal gitu, teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman juga jangan khawatir, setiap bulannya
TDV Wardi juga akan memberikan uang saku gitu pada kita, gitu kan. Dan itu sangat membantu juga untuk mahasiswi di sini gitu kan teman-teman. Pastinya. Yang kelima yaitu tunjangan buku setiap awal semester. Jadi memang TDV juga memberikan tunjangan buku atau dana untuk kita bisa membeli buku di setiap awal semesternya teman-teman. Nah gitu. Dan yang keenam TDV juga menyediakan asrama. Asrama dan dalam asrama itu tuh sudah disediakan makan pagi dan malam. Kenapa 2 kali sehari? Karena jikalau siang kita kan tidak berada di asrama gitu kan. Kita berada di kampus atau di univ, jadi asrama tidak menyediakan makan siang gitu. Karena kita bisa makan siang di mana? Di universitas itu di kampus maksudnya. Nah gitu. Nah untuk selanjutnya yang ketujuh itu gratis les bahasa Turki selama setahun gitu teman-teman. Jadi jikalau nanti teman-teman insya Allah lulus dan datang ke sini langsung les bahasa Turki selama 1 tahun dan itu gratis gitu teman-teman dari TDV. Selanjutnya gratis juga les bahasa Arab selama 1 tahun. Nah kenapa diadakan les bahasa Arab? Karena untuk untuk mahasiswa dan mahasiswi teologi Islam di Turki sini diharapkan dan diharuskan gitu kan memiliki basic bahasa Arab yang nantinya yang nantinya akan memudahkan teman-teman gitu kan dalam mempelajari ilahiyat teologi Islam di Turki ini gitu kan. Jadi untuk les bahasa Arab ini tuh opsional ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memiliki basic atau sudah paham gitu kan bahasa Arab, nanti setelah lulus les bahasa Turki itu nanti ada ujian muafiat atau ujian ujian yang kalau misalkan teman-teman lulus dalam ujian itu, teman-teman bisa langsung masuk ke semester 1. Tidak perlu mengambil les bahasa Arab kembali gitu kan selama setahun itu tidak perlu gitu. Jikalau teman-teman memiliki basic bahasa Arab gitu kan. Oke. Selanjutnya. Nah, fasilitas penunjang. Fasilitas penunjangnya itu apa aja, Kak? Pertama itu camping itu kan musim dingin atau musim panas gitu kan teman-teman. Jadi alhamdulillah di musim dingin juga di sini sekarang TDV Turki Dinet Vakfı juga menyediakan camp gitu kan untuk kita bisa mengikutinya gitu kan agar selama masa liburan kita itu bisa diisi dengan ya seperti ya jalan-jalan gitu refreshing gitu kan teman-teman. Ya, seperti itu. Yang kedua itu perpustakaan dan fasilitas olahraga gitu kan. Itu fasilitas olahraga itu biasanya terdapat di asrama masing-masing gitu kan. Seperti itu dan perpustakaan juga seperti itu. Dan yang ketiga itu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Jadi di sini itu setelah pembelajaran itu biasanya ada ekstrakurikuler atau ada pelajaran tambahan dari Turki Dinet Vakfı, dari Vakıf lah kalau kita bicaranya, yaitu bahasa Arab, tafsir, Quran gitu kan dan lain-lain gitu. Sesuai kotanya masing-masing gitu kan. Seperti itu. Lalu yang keempat, konferensi, simposium, kursus, panel, dan penelitian akademik. Jadi TDV di sini juga itu menyediakan seminar-seminar yang bisa kita ikuti sesuai jadwal yang diberikan oleh Turki Dinet Vakfı ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk list universitas yang disediakan itu ada 7 nih teman-teman. Yang pertama itu di ibu kota, yaitu di Ankara University atau di kota Ankara. Yang kakak moderator kita kan di ASBU ya. Nah, yang kedua itu Social Science University of Ankara di kota Ankara juga, yang saat ini kakak moderator melanjutkan pendidikannya di situ, ya, atau ASBU itu Ankara Social Bilimler University gitu kan. Nah, yang ketiga itu yang berada di kota Istanbul. Nah, yang berada di kota Istanbul itu ada 2, ada Istanbul University dan ada Marmara University.
Nah, yang selanjutnya yaitu di kota Bursa nih, teman-teman, yang tidak terlalu jauh dari Istanbul, yaitu Bursa Uludağ University, gitu. Dan yang keenam yaitu yang berada di kota Konya nih, teman-teman, di kota aku, jadi Necmettin Erbakan University, dan selanjutnya, ialah yang berada di kota Kayseri, yaitu Erciyes. Kalau dalam Turkinya kan, C ini tuh dibacanya J gitu, jadi Erciyes University yang berada di kota Kayseri. Nah, selanjutnya kita lanjut nih, teman-teman. Untuk tutorial pendaftaran juga kita bahas nih di sini, oke? Nah, kita lihat dulu timeline pendaftaran di sini. Kayaknya teman-teman juga sudah ini ya, sudah apa namanya, memperhatikan kalender pendaftaran di pendaftaran beasiswa TDV di 2023 ini. Nah, yang pertama ini Aday Öğrenci Başvuru Süresi atau application. Jadi teman-teman nih bisa mendaftar, bisa mengupload itu data-data teman-teman di waktu ini nih, di tanggal 15 Januari 2023 sampai 28 Februari 2023 ya, teman-teman. Diperhatikan ini tanggalnya biar teman-teman tidak terlewat itu untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, selanjutnya Başvuru dan Lendirme application evaluation. Jadi data-data kita yang sudah masuk, yang sudah terdaftar itu dievaluasi dan disaring itu oleh pihak beasiswa TDV ini. Itu surenya itu waktunya itu dari tanggal 1 Maret ya, teman-teman. 1 Maret 2023 sampai 25 Maret atau 2023. Jadi waktunya 25 hari untuk pihak beasiswa itu memeriksa berkas-berkas kita ini di sini, gitu kan. Nah, untuk selanjutnya Aday Öğrenci Mulakat Süresi atau prospective student interview. Jadi di sini waktu melakukan interview itu waktu wawancara. Waktu wawancaranya ini dari tanggal 20 Maret 2023 sampai 30 Mei gitu kan 2023. Jadi untuk interview ini siapa saja teman-teman yang insya Allah ditakdirkan lulus nih di sesi pemberkasan, itu akan mendapatkan email dari TDV untuk bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu interview gitu, teman-teman. Nah, interviewnya itu tidak jauh dari ibu kota Jakarta atau dekat dari Jakarta. Kemarin tuh di Bekasi gitu kan, Bekasi Depok gitu. Dan juga 2 tahun kemarin itu dilaksanakan interview juga di Aceh gitu, teman-teman. Jadi kalau nggak di Aceh, di Aceh dan di Jakarta gitu kan, di ibu kota itu tidak jauh. Itu jadi masa interviewnya itu selama seperti ini akan bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, setelah masa interview dilaksanakan, mulakat dan lendirme seperti tadi, interview evaluation. Jadi di sini juga teman-teman yang mengikuti wawancara itu akan disaring juga, akan dilihat juga gimana teman-teman saat wawancaranya ini. Jikalau berhasil juga, pokoknya di sini interview evaluation-nya itu dari tanggal 1 Juni 2023 sampai 15. Nah, jadi di antara waktu ini nih teman-teman yang mendapat email positif itu akan diberitahukan lewat email juga, teman-teman. Oke. Nah, di sini sonuçların ilan edilmesi di sini ya. Jadi announcement of result-nya di sini tuh teman-teman yang lulus pemberkasan, lulus interview juga nanti akan nanti akan diberikan email pemberitahuan gitu kan di tanggal 15 Juni dan setelahnya dan selanjutnya gitu, teman-teman. Jadi di sini tuh proses teman-teman ikhtiar, usaha dan doa teman-teman tuh ada di sini ya, teman-teman. Dimanapun itu pokoknya di sini pokoknya banyakin ikhtiar, banyakin doanya juga, teman-teman ya, jangan lupa. Nah, gitu teman-teman.
kita sudah melihat timeline pendaftaran. Selanjutnya, kita kita buka linknya. Kita buka link pendaftaran Turki Diyanet Vakfı Scholarship ini bisa dibuka di diyanetbursary.tdv.org gitu kan. Nah, jikalau sudah teman-teman langsung berhadapan dengan Ana Saifa dengan profil seperti ini. Nah, gitu. Jadi karena kita khusus membahas untuk beasiswa satu, jadi kita kita klik yang Uluslan Arase Ilahiyat Lisans Programme. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar S1 bisa diklik di sini. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Nah, seperti ini akan ada tampilannya. Di sini Shimdi Bashuruyap. Jadi teman-teman yang apa namanya yang sudah mempersiapkan Suryap gitu kan. Oke, sebelum kita bisa mengupload itu application kita atau mengupload data berkas-berkas kita itu oke. Bentar. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah bahasa ke dalam bahasa Inggris dulu nih, biar teman-teman tidak kesulitan dalam pengisiannya, atau bisa mempermudah teman-teman di sini untuk proses nantinya. Oke. Nah, jikalau sudah, kita bisa langsung sign up ya. Kita bikin dulu emailnya. Kita bikin dulu akun kita. Kita bikin dulu akun kita dengan sign up di sini. Lalu lalu langsung kita dihadapkan dengan layar seperti ini, yaitu pertama nationality select itu kan. Jadi Indonesia kan pastikan kita dari Indonesia. Terus nama nih teman-teman yang namanya sudah 3 nih, misalkan kayak saya Cynthia Maharani Yusuf itu sudah aman. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman yang memiliki namanya 2, misalkan Cynthia Maharani, bisa Cynthia di sini Maharani surname gitu kan. Jadi untuk second name itu bisa dihilang, bisa opsional gitu, bisa diisi atau tidak. Oke. Nah, untuk gender ya perempuan atau laki-laki kan. Lalu di sini birthday country. Jadi di Indonesia kan pasti. Untuk lahirnya teman-teman misalkan atau di luar Indonesia itu bisa di sini dipilih gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini email ya. Nah, untuk email di sini kita tidak bisa, jangan sampai email yang dicantum di sini itu email yang sudah tidak aktif. Dikarenakan dikarenakan nanti saat di akhir itu pasti akan ada aktivasi akun melalui email. Terus segala informasi itu akan dikirim lewat email gitu teman-teman. Jadi dipastikan email teman-teman itu harus aktif gitu ya. Oke. Di sini secret question select. Jadi di sini bebas ya. Kayak misalkan pertanyaan apa hobi kamu, apa makanan yang kamu suka, ini secret untuk kalian saja, ini rahasia kalian gitu kan. Karena dengan adanya secret question ini gitu. Selanjutnya birthday, birth date gitu kan, tanggal lahir, terus tempat lahir di mana, terus di sini nomor. Phone number-nya itu pakai nomor Indonesia saja ya teman-teman. Jadi di sini dipilih bendera Indonesia, lalu dicatat gitu nomor teman-teman di sini. Nah, setelah selesai semua terisi, yang penting-pentingnya yang ada bintang-bintangnya ini pastinya. Nah, kita bisa langsung bikin password ya teman-teman. Password teman-teman ini disaranin tidak usah sulit-sulit, dikhawatirkan nantinya hilap gitu kan, dikhawatirkan nanti lupa teman-teman. Jadi untuk password ini tuh yang simpel-simpel saja kalau saran saya, tapi itu bebas terserah teman-teman ya. Nah, setelah semuanya terisi itu kita bisa klik ini dan ini gitu kan semuanya itu. Setelah itu kita bisa register.
Nah, selanjutnya setelah data pribadi setelah dilengkapi itu aktivasi akun ya teman-teman lewat email tadi. Lanjut nih, setelah itu kita bisa langsung lihat Ana Saifa atau profilnya seperti ini, home-nya seperti ini. Nah, jikalau ininya dalam bahasa Turki bisa juga diganti dalam bahasa Inggris ya untuk mempermudah teman-teman juga. Nah, di sini untuk yang silang-silang ini itu kolom yang diharuskan teman-teman itu mengisinya. Bukan jadi untuk profil dan lain sebagainya yang ada di sini itu, yang merah-merah ini itu yang penting ya teman-teman, yang penting yang kalian harus isi gitu. Adapun tejroben itu kayak apa pengalaman teman-teman, pengalaman kerja teman-teman itu opsional ya, bisa diisi atau tidak. Kalau teman-teman sebelumnya pernah bekerja atau magang itu bisa diisi. Nah, untuk ülke deneyim itu teman-teman yang punya apa namanya, punya pengalaman pengalaman ke luar negeri gitu kan, mau itu ke Turki atau lain sebagainya itu bisa dicatat di sini. Terus dalam rangka apanya juga entar ada kolomnya di sini. Terus seperti itu. Nah, lanjut ya kita ya. Oh ya sebentar. Nah, kita bahas nih yang ada ini tampilan dalam bahasa Inggris biar teman-teman lebih mudah gitu memahaminya. Nah, untuk my profile itu tuh teman-teman diminta untuk mengisi identitas kembali gitu kan ya. Seperti yang sudah diisi di register tadi, saat sign up tadi, itu teman-teman mengisi juga data teman-teman kayak nama, terus tempat tanggal lahir dan lain sebagainya itu di situ. Terus apa namanya, di sini juga di my profile juga itu ada kolom buat teman-teman itu upload CV teman-teman. Jadi CV teman-teman upload di sini ya, oke? Disimpan di sini gitu kan. Terus setelah upload CV juga kita bisa di sini juga my profile juga itu ada kolom untuk apa namanya, untuk mengupload identitas. Identitasnya mau KTP bisa atau yang punya paspor juga bisa langsung paspor atau KK atau misalkan tidak juga SIM kalau misalkan punya gitu kan. Oke, seperti itu. Itu opsional ya, itu tidak semua harus ada KK, KTP, paspor itu tidak semua. Itu bisa dipilih salah satu sama teman-teman. Nah, bisa KTP bisa, paspor bisa, KK bisa, atau SIM juga bisa. Surat izin mengemudi. Selanjutnya nih, di my profile juga itu ada kolom sosial media gitu, sosial media. Di sini tuh, apa namanya, disarankan nih kalau misalkan teman-teman punya sosial media, atau ya Instagram, Facebook yang, bagus, informatif, itu bisa dicatat di sini, bisa dihadirkan di sini gitu teman-teman. Nah, tapi jikalau, apa namanya, jikalau, Instagram atau Facebook atau lain sebagainya itu, biasa misalkan ya kayak, apa namanya, kayak jalan-jalan kita gitu kan, arsip-arsip kita gitu, itu bisa juga tidak dicantumkan di situ. Tapi kalau misalkan yang informatif itu bisa, oke. Tapi itu saran saja kalau mau tetap dihadirkan juga bisa teman-teman, oke. Nah yang selanjutnya itu, my family information. Jadi, apa namanya di sini itu informasi keluarga kita. Dari ayah, ibu, saudara-saudara kita, saudara kandung maksudnya ya, keluarga inti tetap. Jadi untuk di sini nanti ada, apa namanya, bukan banyak pilihan. Jadi teman-teman itu, eee, meng mengupload mengupload data apa namanya, mengisi data, eee, ibu, data ayah, data kakak atau adik gitu kan, di sini, my family information, oke. Terus lanjut ya. Untuk my contact di sini itu informasi, kita juga informasi, nomor HP yang bisa dihubungi gitu kan. Nanti ada 2 kolom, ada, nomor pertama dan ada yang nomor kedua. Nah, di situ juga nanti ada, kolom nomor rumah gitu kan. Dikhawatirkan kedua nomor yang sudah teman-teman isi itu tidak aktif, dikhawatirkan gitu kan, teman-teman bisa mencantumkan nomor rumah jikalau ada gitu kan. Jadi tidak informasi
yang buat teman-teman itu tidak tertinggal gitu lah, tetap tidak tertinggal dengan adanya kontak tersebut, gitu kan. Nanti di sini juga di My Contact juga diminta untuk ngisi email, email yang aktif ya pasti. Terus alamat rumah juga teman-teman, alamat rumah itu yang jelas gitu kan, yang jalannya atau RT RW-nya juga dihadirkan di situ, terus apa namanya, eee nah, seperti itu. Mungkin untuk My Contact itu cukup seperti itu. Nah, untuk yang opsional, untuk yang bisa diisi itu, terserah teman-teman mau isi atau enggak. Jadi di My Work Experience itu apa namanya, pengalaman kerja teman-teman. Pengalaman kerja kita itu bisa dihadirkan di sini, gitu. Jadi, teman-teman misalkan pernah bekerja di mana, statusnya itu apa, atau deskripsi profesi teman-teman gitu di situ, ya. Kalau teman-teman yang pernah ngabdi, terus mengajar di pondok pesantren juga bisa, teman-teman yang, pernah kerja di luar atau dimanapun atau magang juga bisa di sini dihadirkan, oke? Ini membantu juga sebenarnya teman-teman, tapi ini opsional ya, bisa diisi atau tidak. Nah, untuk My Health Information, di sini, teman-teman itu menjelaskan gitu, menjelaskan, apakah teman-teman itu memiliki atau kita memiliki penyakit, bukan nauzubillah min dzalik, memiliki penyakit atau apapun itu, pokoknya kesehatannya ini dijelaskan di sini, ini penting juga. Oke, terus, apa namanya, My Education Information. Jadi My Education Information ini, untuk yang S1, itu dia, apa namanya, terfokus untuk, data-data SMA. Ya, fokus untuk itu, tapi nanti juga diminta untuk mengisi form, apa namanya, SMP gitu. Jadi ijazah, transkrip SMP juga dihadirin di situ. Nah, tapi di sini yang lebih kita perhatikan itu yang SMA, karena yang, data-data SMA kayak ijazah, transkrip, terus nilai rapor rapor dari, semester 1 sampai semester 6 atau semester 5 itu nanti dihadirkan di sini teman-teman. Nah, ya, seperti tadi ya, untuk ijazah itu bebas, jikalau ijazah dari sekolah dikeluarkan, dalam bentuk bahasa Inggris, itu bisa langsung kan. Jikalau, dalam bahasa Indonesia, ada kan juga, award kita gitu, yang saat, apa namanya, saat upload beasiswa ini, saat upload data ini tuh, memakai ijazah asli itu tuh bisa saja, atau yang sudah ditranslate dalam, translate tersumpah juga bisa juga dihadirkan di sini teman-teman, oke? Seperti itu. Selanjutnya, apa namanya, nah di sini suka banyak yang nanya nih, "Kak, misalkan sekolah aku belum, apa namanya, belum terdata nih, belum terdata di sini," gitu misalkan. Itu bisa, nanti ada pilihan pilihan di bawah itu, pilihan if you can find your school itu bisa tuh kalian, catat di situ ya, kalian pilih di situ bisa, oke. Karena itu, sifatnya pilihan gitu teman-teman. Jadi sekolah yang terdaftar itu, ada, jikalau ada bisa dipilih sama teman-teman, jikalau tidak ada, teman bisa pakai yang find your, if you can find your, school gitu, itu bisa teman-teman pakai. Nah, bisa teman-teman pilih. Nah, selanjutnya nih, teman-teman, apa namanya, My Language Information. My Language Information itu, jadi teman-teman jikalau memiliki keahlian atau skill bahasa asing, bahasa Arab atau Inggris, itu bisa, dihadirkan di sini dengan menghadirkan sertifikat tadi, itu teman-teman. Ya, oke, seperti itu. Nanti juga bakal ditanya, skill bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa lain kamu itu, A, B, atau C, itu nanti bakal ditanyakan. Oke, terus My Activity Information itu seperti kayak, apa namanya, kegiatan teman-teman, kegiatan sosial atau teman-teman, memiliki sertifikat, apa, penghargaan, award, project, atau umum, atau teman-teman pernah pernah jadi volunteer itu bisa dihadirkan di sini, oke. Selanjutnya, My Student Scholarship. My Student Scholarship itu, jikalau teman-teman sudah, mengisi dan tercentang semua, nanti akan ada informasi di sini, My Student Scholarship. Nah, selanjutnya nih, satu lagi yang penting, My Reference, Information. Jadi surat, apa namanya, rekomendasi, referensi itu bisa dihadirkan di sini. Jadi nanti, apa namanya, teman-teman jikalau
dapat surat rekomendasi dari kepala sekolah atau mudir yang kalau dari pondok atau dari dosen atau dari pihak lain itu bisa dihadirkan namanya di situ beserta email dan nomor teleponnya gitu teman-teman. Oke. Nah, setelah terisi semua, teman-teman itu bisa lalu sebelum terisi sesudah terisi semua dan sebelum adanya ini itu teman-teman tuh bisa klik ini ya, bisa klik apply. Nah, di sini kalau sudah ya kan sudah ada, teman-teman bisa ngeklik apply dan akan ada tampilan seperti ini. Jadi jikalau teman-teman sudah memiliki tampilan seperti ini, berarti tandanya dokumen untuk pemberkasan teman-teman itu telah tersubmit, telah terdaftar gitu teman-teman. Jadi kalau udah ada ini itu aman ya teman-teman. Berarti teman-teman itu sudah dinyatakan sudah terdaftar dalam beasiswa beasiswa TDV ini tahun ini gitu. Oke. Nah, sudah selesai nih pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, untuk nanti setelah apply di bagian home, di bagian Ana Saifa, di bagian profil itu akan muncul pilihan untuk mengisi LOI yang tadi yang sudah dikasih tips and triknya gitu teman-teman. Nah, setelah itu juga ada kolom untuk memilih universitas. Jadi memilih universitas yang ingin teman-teman pilih nantinya di sini gitu kan. Dari 7 universitas itu teman-teman bisa pilih salah satu atau bisa pilih pilih semua atau pilih beberapa juga bisa gitu teman-teman. Oke, sampai sini. Nah, sampai sini terima kasih. Pokoknya kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terus teman-teman pokoknya di sini kuatin karena setiap apa yang kita lakukan itu kan tergantung niat. Pokoknya perbaiki niat, perbaharui niat gitu. Teman-teman niat untuk daftar untuk sekolah di Turki itu untuk apa gitu kan teman-teman. Dikuatin juga ikhtiar usahanya dan juga doa karena la yarudul qadaro illa doa gitu kan, tidak ada yang bisa menolak atau tidak ada yang bisa mengganti kadar kita atau mengganti takdir kita itu kecuali dengan berdoa gitu teman-teman. Oke. Jikalau teman-teman insya Allah diizinkan oleh Allah untuk lulus, berarti alhamdulillah memang jalan teman-teman di sini gitu kan untuk melanjutkan pendidikan di sini. Jikalau tidak nih berarti Allah ingin kita bisa ambil positifnya, mungkin Allah ingin lebih melihat ingin lebih melihat usaha kita, ingin lebih melihat ikhtiar kita dan doa kita gitu. Pokoknya jangan terputus, jangan jangan merasa kayak berpikir negatif gitu. Setelah itu jangan, pokoknya jangan putus dari rahmat Allah juga kan teman-teman, tetap fastabiqul khairat gitu kan untuk meraih segalanya karena berlomba-lomba dalam kebaikan, karena tidak dream itu, impian itu tidak bisa diraih tanpa doa, ikhtiar dan usaha teman-teman. Setelah itu kita tawakal sama Allah. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Cynthia udah memaparin materi hari ini. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat pakai format nama sama asal kota lalu pertanyaannya apa. Oke, kita lihat ini di kolom komentar udah ada yang bertanya. Pertanyaan yang pertama ini buat Kak Cynthia. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Ini dari Eva Serang. Kakak punya rekomendasi website untuk menunjang isi LOI? Oke, Kak Cynthia bisa langsung dijawab aja dulu. Jadi kita satu-satu aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eva yang sudah bertanya. Untuk LOI websitenya, kita kan tadi sudah sudah kasih tips and trick dari kita nih, dari kita pribadi. Itu lebih baik
bisa bisa kalian aplikasikan itu saat menulis LOI gitu kan dari pendidikan teman-teman, latar belakang teman-teman atau aktivitas teman-teman gitu kan, aktivitas sosial, organisasi, terus niat teman-teman ke Turki itu apa, kenapa ngambil Turki itu sebenarnya sudah mencakup poin-poin yang diminta oleh TDV. Jadi tanpa kita melihat website, dengan adanya tips and trick yang kita beri ini tuh bisa bisa kalian aplikasikan gitu. Itu Kak Eva, seperti itu. Semoga membantu. Oke, makasih banyak Kak Cynthia. Pertanyaan selanjutnya dari Febriansyah Bogor. Assalamualaikum Kak, mau tanya, untuk ijazah SMP apakah hanya untuk yang ingin masuk SMA saja, atau yang ingin masuk S1 pun harus mengupload ijazah SMP juga? Gimana nih Kak Tia? Oke, terima kasih juga sudah bertanya. Jadi untuk yang mendaftar S1 nih, mendaftar S1 itu kita terfokus sama data-data SMA sebenarnya. Tapi nanti bakal diminta juga data-data SMP. Tapi cukup ijazah sama transkripnya saja, teman-teman. Tidak harus merekap nilai-nilai di raport dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu tidak perlu gitu. Jadi tetap diminta untuk yang untuk yang ingin mendaftar S1 juga tetap diminta data SMP-nya, dan data SMA-nya pasti itu lebih utama. Oke. Gitu Kak. Oke, ini yang selanjutnya dari Apindia Bekasi. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, perkuliahan dengan bahasa apa Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi perkuliahan di sini karena kan memang teologi Islam itu ada teologi Islam Turkce yaitu bahasa Turki full, dan ada juga Arabca yaitu bahasa Arab full gitu. Nah, karena beasiswa TDV ini itu hanya hanya menghususkan untuk ilahiyat atau teologi Islam yang berbahasa Turki. Jadi kita full teman-teman di kelas itu berbahasa Turki. Oke, terus ini ada lagi dari Aping dia, saat pendaftaran belum ada ijazah, apakah boleh dengan transkrip nilai rapot, Kak? Nah, untuk yang berarti kan pertanyaan ini berarti teman yang bertanya sedang ada di kelas 12 ya berarti ya. Nah, untuk itu nanti ada kolomnya. Kalau teman-teman belum lulus, itu teman-teman cukup menghadirkan transkrip nilai gitu. Transkrip nilai yang rekapan rapor dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Tapi untuk lebih aman, teman-teman minta surat aktif kelas 12 dari pihak sekolah. Gitu, biar lebih amannya. Oke. Ini Miftah Solo. Oh, ini sudah dijelaskan ya tadi surat rekomendasi itu dari lembaga tertentu, bisa dari sekolah maupun dari tokoh masyarakat atau pejabat. Yang lanjut dari Febriansyah Bogor, apakah kalau untuk yang hafiz Al-Quran akan lebih mudah mendapatkan beasiswa TDV ini, Kak? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, untuk yang hafiz Quran, yang memiliki sertifikat hafiz Qurannya juga itu benar, sangat membantu teman-teman nanti juga jikalau sudah lulus pemberkasan, nanti saat wawancara itu kadang suka ditanya sama pewawancara, apakah kamu menghafal Al-Quran berapa juz gitu, nanti bakal ditanya. Seperti itu, membantu kok teman-teman, Insya Allah. Ya, jadi hafalan itu membantu ya teman-teman. Tapi nggak harus juga semuanya yang mau daftar harus habis 30 juz. Ya, tidak harus. Seperti itu. Tapi membantu juga. Tidak harus juga. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Nur Basam. Bahasa apa yang digunakan untuk interview? Nah, untuk interview penting juga nih teman-teman. Sebenarnya saat interview itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi jikalau teman-teman ingin memiliki poin plus itu bisa dengan bahasa asing yang teman-teman miliki gitu, yang misalkan punya skill bahasa Inggris atau bahasa Arab itu bisa dipakai saat wawancara gitu, teman-teman. Itu membantu memiliki nilai plus. Ya benar, jadi pewawancara itu juga ngelihat kita dari skill bahasa ya. Kalau misalnya punya skill bahasa yang bagus itu bakalan jadi nilai plus banget buat kita. Karena kita di sini di Turki kan
lintas negara ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya kita punya skill bahasa asing kayak bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu juga akan membantu kita sendiri untuk tinggal di sini gitu. Betul Terus sekali. lanjut, buat surat ini dari Aisyah Makassar, buat surat rekomendasi apa harus berbahasa Inggris, nggak bisa berbahasa Arab. Ini sudah dijelaskan ya teman-teman tadi, bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, tapi lebih disarankan pakai bahasa Inggris karena lebih mudah, tapi bahasa Arab juga nggak apa-apa. Lanjut dari Amar Indramayu, Assalamualaikum Kak, gimana kalau ijazahnya itu paket dan saya kelahiran 2005? Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk yang paket sejauh ini belum dapat informasi tentang itu. Pokoknya apa namanya, untuk persyaratan seperti tadi, untuk yang terakhir mendaftar itu yang berusia 21 tahun. Berarti kalau misalkan 2005 berarti bisa kan ya? Ya bisa. Ya, mau nambahin juga kalau yang ijazah paket itu, kalau misalnya di pas daftar itu nggak ada masalah ya, asalkan memang itu ijazah dan ada transkripnya, bisa aja langsung diupload teman-teman. Betul Kak. Terima kasih Kak. Oke, lanjut dari Selvina Gita Sukabumi. Kak, saya sudah melengkapi data pribadi, cuma salah ngisi nama. Jadi nama saya ada 2, tapi second name sama surname saya isi pakai nama belakang. Apakah saya bisa ngisi data ulang, Kak? Ini udah ada dijelaskan sebenarnya di akun tdvwordi.id. Tapi Kak Cynthia mau ngejelasin lagi atau skip aja nih, Kak? Bisa, masih bisa dirubah kok teman-teman. Jangan khawatir jadi. Ya, untuk tata caranya bisa langsung dilihat di Instagram tdvwordi.id ya teman-teman, ada di situ jelaskan. Terus lanjut dari Muh Nur alias dari Makassar. Assalamualaikum. Until sertifikat jangan terlalu banyak yang berbobot saja, atau bisa apply sampai 40 sertifikat. Waduh, Masya Allah, 40 sertifikat. Masya Allah, barakallah banget gitu kan. Kalau misalkan terlalu banyak seperti itu, ambil saja sertifikat yang menurut teman-teman ini sangat bisa membantu, seperti sertifikat bahasa, sertifikat kegiatan besar gitu, itu bisa itu teman-teman. Jadi kalau misalkan terlalu banyak itu juga khawatir juga gitu teman-teman. Tapi itu opsional sih, bisa juga seperti itu. Iya. Ini takutnya kebanyakan sertifikat malah webnya error gitu kan ya. Nah, gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu kan ya, kayak. Jadi kita ambil amannya saja. Iya, benar, Kak. Oke, lanjut ini dari Alfa Grobogan. Assalamualaikum, Kak. Mau bertanya, untuk sertifikat, apakah bisa pakai sertifikat hafalan Quran? Dan dokumen yang diperlukan itu transkrip nilai di belakang ijazah saja atau dengan rapot semester 1 sampai 6 juga? Nah, sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan ya teman-teman tercinta, untuk sertifikat itu sertifikat apa saja bisa dihadirkan untuk sebagai apa namanya dokumen tambahan. Nah, untuk transkrip untuk SMP cukup. Untuk yang SMP nih, untuk data SMP itu cukup yang transkrip nilai yang di belakang ijazah saja. Nah, untuk yang SMA, ijazah SMA dan transkrip nilai, itu transkrip nilai bisa yang di belakang ijazah dan juga itu rekapan rapor dari kelas 1 atau ya kelas 1 semester 1 SMA sampai kelas 3 semester 2 SMA sampai lulus gitu teman-teman. Itu sebenarnya rekapan. Oke, ini yang Safe Bogor, ini pertanyaannya sama ya, jadi kita skip. Dari Febriansyah, saya sudah daftar TDV, Kak, tetapi saya memiliki 2 kata di nama saya dan di surname saya sudah terlanjur menggunakan nama panggilan. Oke, ini sudah dijelaskan juga tadi. Assalamualaikum, ini dari Cut Maulia Natasha. Assalamualaikum, Kak, saya sudah berkuliah, jadi untuk transkrip nilainya boleh pakai yang punya SMA? Untuk transkrip nilai memang yang dibutuhkan SMA ya, Pak? Ya. Oke, lanjut. Dari Muhammad Azhar.
Oh, ini sudah dijelaskan juga untuk rekomendasi bolehnya dari siapa aja. Tadi udah dijelaskan bisa dari pihak sekolah, dan kalau misalnya teman-teman udah kuliah bisa dari rektor ataupun dosen, atau bisa juga dari tokoh masyarakat maupun pejabat. Intinya dari tokoh-tokoh gitu ya. Betul, Terus Kak. ya, ini dari Aisyah Makassar. Sertifikat yang didapat dimasukkan kemana, Kakak? Ke My Education atau My Activity Information? Tergantung sertifikatnya, Kak. Kalau sertifikat akademik itu bisa dihadirkan saat di kolom My Education. Jikalau sertifikatnya bahasa itu bisa dihadirkan di My Language Information. Gitu. Jadi tergantung sertifikatnya itu apa. Ya, oke. Lanjut, ini dari Farah Salatiga. Assalamualaikum Kak, untuk pemberkasan yang paling berbobot dalam evaluasi berkas nanti itu kita bisa memaksimalkan di mana ya Kak? Lebih teman-teman diharapkan lebih memaksimalkan di kolom My Education ya teman-teman, karena itu menjadi tunjangan juga, maksudnya menjadi apa namanya perhatian lebih juga untuk saat diperiksanya aplikasi kita atau data-data kita oleh pihak beasiswa, itu lebih diutamakan kalau mau tentang education-nya gitu, nilainya atau sertifikatnya itu mendukung. Oke. Dan juga kita juga di bagian pemberkasan ini LOI itu juga berpengaruh banget ya teman-teman. Jadi selain berkas-berkas, Iya, LOI kita benar. juga ya dipastikan harus bagus. Oke, selanjutnya dari Nur Halimah Putri Bogor. Assalamualaikum Kak, untuk CV itu harusnya menarik tampilannya dan isinya singkat atau tampilannya biasa tapi menarik dalam isinya? Tadi juga sudah jelaskan itu sebenarnya opsional teman-teman, gimana maunya teman-teman, bisa singkat, datar juga bisa, itu sebenarnya bisa aja diterima, atau mau menarik juga bisa gitu. Jadi terserah teman-teman gitu. Bisa menarik, bisa biasa juga bisa diterima kok. Ya, yang penting isinya sih, sebenarnya isinya ya. Ya, betul. Yang penting isinya, Kak. Ya, oke. Lanjut dari Amar Indramayu. Assalamualaikum Kak. Kalau buat ijazah yang nembak itu berisiko nggak ya saat pendaftaran? Waduh, waduh. Menurut Kakak gimana tuh? Berisiko nggak, Kak? Ini ijazah SMA Nembak. atau gimana ya maksudnya? Ijazah Iya. nembak. Kan biasanya yang nembak itu SIM atau apa gitu kan ya. Ini ijazah nembak Mm-mm. itu gimana maksudnya? Iya, coba bisa dijelaskan atau tidak? Lanjut dulu coba, Kak. Ke Ini pertanyaan. udah habis nih pertanyaannya nih. Ada yang mau bertanya lagi kah? Mumpung kita masih ada waktu, teman-teman. Oke, ini ada. Kak, dari Selvina Gita, Sukabumi. Kak, saya sudah lulus, tapi jasa saya belum diambil di sekolah. Belum sidik jari juga karena kebetulan saya lagi di luar pulau. Di luar pulau dulu pas saya sekolah. Apakah bisa pakai SKL? Kalau ingin lebih konkretnya sih sebenarnya pakai ijazah ya teman-teman. Apa namanya, pakai SKL juga bisa, tapi jikalau ingin aman pakai ijazah seperti itu. Jadi diusahakan saja teman-teman untuk sidik jari untuk pengambilan ijazah. Ini kan juga untuk masa depan teman-teman nanti, insya Allah. Iya, bener banget. Jadi lebih disarankannya pakai ijazah ya. Hmm. Oke, ini ada lagi Kak yang mau bertanya. Sebenarnya udah habis pertanyaannya. Oke, dari Febriansyah Bogor lagi. Kak, saya kan pengabdian dan pengabdian saya belum selesai. Kalau ingin mengupload data pengabdian, dimungkinkan bisa menyusul nggak, Kak? Eh, untuk sebenarnya kalau yang mengabdi, saya juga sesuai pengalaman itu saat mendaftar itu saat saya mengabdi gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan data-data pengabdian nya kayak apa namanya teman
teman-teman nih aktif mengabdi, itu bisa diminta dari pihak sekolah dan bisa dihadirkan saat mendaftar nanti gitu. Jadi kalau misalkan untuk menyusul bisa saja asal tidak lewat dari deadline yang telah tercatat. Tuh. Oke, makasih banyak Kak. Ini kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja sisi tanya jawabnya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau misalnya masih ada, kita tungguin sebentar lagi di kolom chat. Kalau kakak sendiri bagaimana kak? Apakah meminta langsung ke mudir? Buat kak sini. Iya, meminta. Seperti itu. Minta kemudian minta ke kepala sekolah juga. Oke. Oke, sudah jelas ya. Rekaman Zoom-nya ada di YouTube ya teman-teman, di YouTube TDV Award. Jadi bisa langsung lihat sana kalau mau ngelihat ngulang lagi review-review Zoom kita pada hari ini. Oke, ini ada Habibah Bondowoso. Assalamualaikum Kak, apakah benar untuk tahun ini pemilihan UNIF ditentukan pihak TDV jika dinyatakan lulus tes wawancara? Karena saya dan beberapa teman yang sudah mendaftar tidak bisa memilih UNIF. Oh ya, untuk UNIF ini tadi belum dijelaskan juga. Untuk UNIF ini biasanya nanti kalian bisa memilihnya itu saat kalian dinyatakan lulus pemberkasan. Jadi setelah lulus pemberkasan nanti bakal dikasih email, bakal dikirimkan email dan nanti application di akun teman-teman itu bakal muncul pilihan universitas seperti itu. Oke. Ini ada lagi dari Nur Alias, izin bertanya yang mana yang lebih berbobot antara sertifikat juara lomba dengan sertifikat pengurus organisasi? Dua-duanya juga berbobot kok Kak, bisa juga dihadirkan. Karena kan untuk sertifikat ini tidak terbatas, bisa juga teman-teman hadirkan beberapa pun itu. Tapi asal seperti tadi jangan kalau bisa jangan terlalu kebanyakan, khawatirnya benar kata Kak Zulfa, takutnya error juga kan nanti khawatir gitu untuk proses kelanjutannya. Oke. Ini ada yang bertanya, Ardi dari Surabaya. Kak maaf, mau tahu kakak selama di sana sudah belajar apa saja mata kuliahnya? Oke, ini kita fokus ke pertanyaan-pertanyaan tentang soal pemberkasan dulu ya teman-teman. Kalau untuk yang lebih jauh, itu nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Oke, ini kayaknya sudah nggak ada lagi untuk pertanyaannya.